Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di materi Internet of Things di sesi tentang sensor dan transducer. Era industri 4.0 telah mengubah pola interaksi dan kerja manusia yang sebelumnya banyak menggunakan sumber daya manusia menjadi sebuah pola kehidupan baru di mana mesin-mesin otomatis dan cerdas atau automatic and intelligent machine ya, berbasis teknologi informasi telah mengambil alih fungsi pekerjaan manusia. Jadi pada era ini sudah dimulai bahwa semua pekerjaan manusia step by step sudah beralih ke menggunakan teknologi berbasis IT ini ya, yang dikenal dengan intelligent machine. Nah, revolusi industri ini mempunyai beberapa ciri yang diantaranya adanya pesatnya perkembangan teknologi digital ya, berdasarkan implementasi tersebut ya, dijabarkan melalui Internet of Things dan Service ya, IoT dan perubahan kultur masyarakat ya, society menuju 5.0 ke dalam lingkungan industri ya. Semua sudah berbasis IoT. Perkembangan teknologi sensor dan transducer berdampak pada pemanfaatan jaringan nirkabel atau wireless sensor networks WSN ya. Di mana perlu kita ketahui bahwa sensor dan transducer adalah komponen penting elektronik ya, di mana sensor ini memiliki peran penting dalam memastikan berfungsinya sebuah mesin, gadgets, kendaraan, dan juga proses industri. Sensor didefinisikan sebagai suatu komponen atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi. Ini dikutip dari CERN, ya. Dimana contohnya ya, ada energi listrik, ya. Kemudian ada energi fisika, kemudian energi mekanik, dan energi kimia. Yang terakhir adalah energi biologi. Nah, energi biologi ini terdiri atas manusia tentunya, makhluk hidup, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian ada makhluk hidup yang terbang, ya, seperti burung, ya, unggas, kemudian kelompok berikutnya berkaki 4 atau binatang ya, yang hidup di darat ya, dan juga hewan ya, ikan yang hidup di laut. Jadi energi biologi ini yang digunakan nanti ya, dalam penggunaan sensor. Sifat sensor ya, ditunjukkan berdasarkan klasifikasi ya, sesuai dengan fungsinya. Dapat kita lihat di bagan ini ya, ada bersifat pasif dan aktif ya, di mana yang bersifat pasif itu mengubah besaran listrik ya. Contohnya ada resistif, induktif, couple induktif, dan kapasif ya. Ini dari sisi yang pasif, sensor pasif.
Sedangkan untuk sensor yang aktif itu bersifat mengubah menjadi energi. Ya. Dicontohkan di sini ada termokopel, fotodioda, kemudian piezoelektrik dan generator. Adapun jenis sensor itu dibedakan atas konversi sinyal yang dilakukan dari besaran sinyal ya, ke besaran sinyal elektrik atau electric signal value. Ya, ada dua, yaitu sensor aktif atau aktif sensor, kemudian berikutnya sensor pasif, pasif sensor. Nah, sensor aktif itu memerlukan bantuan sumber energi ya, untuk mengkonversi satu besaran bukan listrik ke besaran listrik. Jadi yang tadinya bukan listrik ditransfer jadi energi listrik. Ya. Dicontohkan di sini ada termokapel, kemudian fotodiode, piezoelektrik dan generator. Nah, kita coba bahas yang termokapel, yang dicontohkan di sini merupakan rangkaian ataupun peralatan listrik dan elektronik yang berkaitan dengan suhu atau temperatur. Ya, ini contoh gambarnya untuk alat termokapel. Nah, di sini kelebihannya respon cepat terhadap perubahan suhu, di mana rentang suhu operasionalnya itu minus 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Ya. Kemudian termokapel juga tahan terhadap guncangan atau getaran ya, dan mudah digunakan. Ilustrasinya gambar penggunaan energi dalam menggunakan termokapel. Ini ada temperatur yang ditransmit ya, sehingga disimpan energinya suatu saat bisa digunakan hasil dari penggunaan atau suhu panas tadi ya, yang diserap disimpan dan energi yang keluar itu disimpan dan bisa digunakan kembali. Kemudian untuk fotodiode ya, jenis dioda ini berfungsi untuk mendeteksi cahaya ya, jadi merubah cahaya menjadi arus listrik ya, jadi disimpan ya menggunakan gambar. Di sini ada gambarnya, perhatikan. Nah, cahaya yang dapat dideteksi oleh dioda foto ini diantaranya ya, adalah infrared, ya, cahaya infrared atau inframerah ya, atau IRDA. Kemudian cahaya tampak, ultra ungu dan sinar X atau ronsen. Ya. Ini ilustrasinya, ya, bagaimana sinar itu diserap ya, menggunakan peralatan atau teknologi ya, yang menggunakan dioda ini. Selanjutnya dicontohkan tadi ada infrared, ya, kita coba bahas ya, sedikit mengenai infrared, di mana radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya yang tampak kelihatan, namun lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Jadi radio itu ada gelombang ya, frekuensinya ya, ada. Kita tahu di materi sebelumnya gelombang radio itu ada AM, ada FM gitu ya. Kemudian nama ya berarti di bawah merah ya, maksud infrared ini. Kemudian warna merah ini merupakan warna dari cahaya yang kelihatan. Jadi cahayanya warnanya merah dengan gelombang terpanjangnya. Jadi ini ilustrasi penerapan infrared ya menggunakan fotodiode ya. Ini kemudian ada infrared ya, ini gambarnya ya, yang digunakan dalam elektronik ya, komponen-komponennya. Kemudian berikutnya adalah sinar X atau ronsen, nah, bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 hingga 100 pikometer dan energi rentangnya. Jadi
penggunaan diagnosis ya, ini biasa digunakan untuk medis ya, untuk sensor aktif sinar X ini, ronsen ya, lebih umum yang banyak kita kenal ini digunakan di medis ya. Kemudian penggunaan juga selain itu di kristalografi sinar X ya. Ini ilustrasi gambarnya, bisa kita temukan tentang ini. Ya, nanti Anda silakan cari referensi ini. Apa itu dengan 100 EF dan sampai dengan 100 KIF. Ya, K itu kilo ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, nanti silakan Anda cari dan pelajari tentang piezoelektrik ya, dan generator. Silakan nanti Anda cari referensinya, jurnal atau literatur atau bahan bacaan lain mengenai ini untuk memperkaya pengetahuan kita tentang sensor aktif ini. Selanjutnya untuk sensor pasif ya. Sensor yang tidak memerlukan bantuan atau sumber energi untuk mengkonversi sifat-sifat fisik atau kimia ke besaran listrik. Dicontohkan ini adalah mikrofon. Apa itu transducer? Yaitu alat yang digunakan untuk digerakkan. Bila digerakkan, suatu energi dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Ini dikutip dari William D.C. Gambarnya, ini komponen-komponennya, ini penerapannya ya, untuk alatnya. Nah, transmisi energi ini bisa berupa listrik, ya, baik mekanik, kimia, optik, radiasi, atau thermal, panas. Ya. Sedangkan untuk fungsinya, transducer ini memiliki berbagai macam fungsi, khususnya pada rangkaian elektronik ya, diterapkan pada rangkaian elektronik. Dicontohkan pada gambar, kalau kita perhatikan, ya, ini sistem keamanan pintu ya, misalnya orang masuk dalam pintu, ya, melewati pintu yang sudah dipasang ya, alat ini, sensor ini. Nah, pola kerjanya adalah merubah ya, transducer seperti ultrasonic sensor yang dapat mendeteksi orang yang masuk atau keluar pintu. Ya. Jadi kalau dia melewati detecting area ini, mendeteksi area yang sudah dipasang menggunakan alat tadi ya, transducer itu alatnya. Nah, fungsinya ya, sensor ini. Ya. Kemudian hasil apabila ada yang melewati area untuk mendeteksi ya, suatu benda atau orang yang lewat ya, akan diubah menjadi signal elektrik yang nantinya dapat diproses. Diproses sebagai apa? Informasi selanjutnya. Ya. Apakah nanti keluarannya nanti berbunyi seperti kalau kita masuk ya pintu swalayan, bunyi seperti orang lewat gitu ya, kemudian seperti ada tingtung, atau nanti dia terjemahkan bunyi selamat datang atau bunyinya alarm, itu nanti outputnya ya. Ini masih nantinya dapat diproses, itu maksudnya ya. Jadi nanti begitu melewati benda tersebut, deteksi sebagai alarm, apakah dia kejahatan, apakah untuk fungsinya menghitung jumlah orang yang lewat, atau datang mengucap salam ya. Nanti itu outputnya, hasil feedbacknya, jadi input berikutnya feedbacknya apa, biasanya seperti itu. Jadi ini dapat direkam tentunya ya, hasilnya.
Kemudian untuk sensor dan transducer, karakteristiknya ada dua. Yang pertama adalah bersifat statis, ya, yang dimiliki oleh sensor dan transducer ini pada saat keadaan stabil. Ya, stabil. Ya. Karakteristik ini tidak dipengaruhi oleh waktu. Memiliki bagian seperti akurasi, presisi, resolusi, sensitivitas, linearitas, hysteresis, span, dan repeatability. Nah, untuk karakter yang dinamis ya dimiliki oleh sensor dan transducer, ya, di mana pada saat keadaan akan siap atau keadaan sementara transience ini dipengaruhi oleh waktu karena dinamis ya, terdiri atas rise time, kemudian time constant, dead time atau delay, respon frekuensi, dan parameter orde kedua. Nanti silakan dibaca lagi atau dicari literatur tentang mengenai. Jadi pada intinya di sini dikatakan bahwa dipengaruhi oleh waktu. Ya. Bisa delay-nya, ya, kemudian waktu saat ditampilkan, ya, atau ingin menampilkan. Ya. Ini itu terkait dengan sensor dan transducer. Demikian ini referensinya. Silakan Anda cari atau unduh mengenai detail mengenai materi ini. Atau Anda bisa cari referensi lain yang mendukung tentang materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi